10 jenis hantu Indonesia paling seram dan terkenal. Apakah kamu menyukai hal yang berbau horor? Cerita hantu memang menarik untuk diikuti dan memiliki kesan mistis tersendiri. Jadi, wajar jika banyak orang yang tertarik dengan kisah berbagai jenis hantu Indonesia yang terkenal karena keseramannya. Bahkan, ada jenis hantu Indonesia yang juga masuk daftar hantu paling seram di dunia. Kamu mungkin mengetahui banyak cerita horor, tetapi seberapa banyak kamu mengenali jenisnya? Simak penjelasan tentang jenis hantu Indonesia berikut ini yang terkenal di berbagai daerah di Nusantara. 1. Kuntilanak. Jika kamu mendengar suara perempuan cekikikan atau menangis, kamu akan langsung mengatakan bahwa itu adalah arwah kuntilanak. Diyakini bahwa sosok hantu ini sebenarnya adalah seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Itulah sebabnya kuntilanak suka mengganggu ibu hamil dan bayi. Dalam cerita rakyat Melayu, kuntilanak digambarkan sebagai seorang wanita cantik dengan rambut yang sangat panjang, disertai dengan aroma bunga Kamboja ketika rambutnya muncul. Jenis hantu Indonesia ini konon lebih menyukai pohon-pohon tertentu sebagai habitatnya, seperti pohon beringin yang besar dan tempat-tempat sepi. 2. Sundel Bolong. Ada roh perempuan lainnya yang cukup terkenal, yakni Sundel Bolong. Seperti namanya, jika kuntilanak terkenal dengan rambut panjangnya, Sundel Bolong terkenal dengan punggungnya yang berlubang. Hal ini bernasib seperti itu karena dia diperkosa saat dia masih hidup sampai dia hamil. Tetapi dia meninggal sebelum melahirkan dan pikirannya mengembara. Bahkan anak yang digendongnya juga berubah menjadi hantu bernama Tuyul. 3. Tuyul. Seperti disebutkan sebelumnya, Tuyul diyakini sebagai anak hantu Sundel Bolong. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah anak dari orang yang pernah mengalami keguguran atau aborsi. Oleh karena itu, ukuran tuyul sangat kecil dan pendek. Tuyul dikatakan suka menghasilkan uang atau pesugihan. 4. Pocong. Banyak yang percaya bahwa roh ini adalah orang mati yang dimutilasi. Tetapi, begitu makam ditutup, ikatan kafannya lupa dilepas. Jadi, salah satu alasan untuk berkeliaran adalah untuk meminta agar kain kafan itu dibuka. Ada yang bilang muka pocong rata, tidak ada mata, hidung, dan mulut. Ada yang bilang mata dan hidungnya masih berisi kapas, dan ada pula yang menyebutkan mukanya gosong. Pocong adalah salah satu hantu Indonesia yang masuk daftar hantu paling seram di dunia. 5. Genderuwo. Genderuwo juga adalah salah satu jenis hantu terkenal di Indonesia. Namun, makhluk ini berasal dari mitologi Persia yang disebut Gendarewa. Mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar dan berbulu, dengan taring panjang mencuat dari mulutnya. 6. Wewe Gombel. Ini mungkin hantu yang kebanyakan orang tua panggil untuk menakuti anak-anak mereka. Jangan main-main saat matahari terbenam, Wewe Gombel akan menculikmu. Roh-roh ini terkenal karena kesukaan mereka pada anak kecil. Jadi, percakapan ini tidak salah. Wewe Gombel bisa terlihat seperti wanita cantik bagi anak kecil yang tidak mau diintimidasi dan diundang ke rumahnya. 7. Suster Ngesot. Hantu apa yang paling ditakuti orang di rumah sakit? Sebuah rumah sakit di Salemba, Jakarta diyakini sebagai tempat suster ngesot pertama kali terlihat. Perawat ini sering muncul di koridor rumah sakit. Suster ini menjadi hantu karena diperkosa oleh seorang pria dan kakinya dipotong. Itu sebabnya hantu yang terkenal di Indonesia ini menyusut karena tidak bisa berjalan. 8. Hantu Jeruk Purut. Ini adalah jenis hantu yang cukup terkenal di Jakarta. Karakternya disebut hantu jeruk purut karena sering muncul di TPU Jeruk Purut di Jakarta. Pada tahun 1986, seorang pendeta tanpa kepala melewati kuburan mencari kuburannya. Konon, jika ingin bertemu dengan pendeta berkepala pelontos ini, harus datang ke Jeruk Purut dengan jumlah ganjil. 9. Kuyang. Kuyang ini telah menjadi topik hangat di Indonesia selama beberapa waktu sekarang. Hantu dari Kalimantan Timur ini digambarkan sebagai perempuan berambut panjang tanpa tubuh, hanya kepala dan organ dalam.
Penduduk setempat percaya bahwa kuyang adalah iblis yang haus darah, terutama pada bayi dan wanita hamil. Menurut cerita populer, kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. 10. Leak. Dalam cerita rakyat Bali, hantu leak adalah penyihir jahat. Istilah kata le berarti penyihir dan ak berarti jahat. Hantu leak hanya dapat dilihat oleh dukun pada malam hari, karena roh ini terlihat seperti manusia normal pada siang hari. Diyakini bahwa leak sering ditemukan di kuburan untuk mengambil organ mayat untuk digunakan sebagai ramuan sihir. Beberapa percaya bahwa ramuan ajaib dapat mengubah leak menjadi bentuk binatang. Leak juga bersedia mengambil organ manusia hidup. Percaya atau tidak, kisah-kisah hantu ini pasti sudah tidak asing di sekitar kita, dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan, pengalaman bertemu hantu bisa terjadi pada kamu sendiri, atau bahkan kamu punya cerita dan pengalaman horor yang tidak terlupakan dengan berbagai jenis hantu tertentu. Munculnya cerita hantu ataupun makhluk gaib di suatu tempat di masyarakat tidak akan datang begitu saja, kecuali setelah berulang kali dan banyak orang yang mengalami kisah serupa.